Salam jumpa bersama saya, Pendeta Samuel Abu Seman Talib, dalam program Janji Manis. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, orang tua adalah gembala yang baik, yang menjadi pintu bagi anak-anaknya. Yang terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Para gembala pada zaman itu akan mengarahkan domba-domba mereka untuk masuk ke kandang dan juga keluar daripada kandang, dan akan menempatkan salah satu gembala berdiri di depan pintu. Dan pada pagi hari pintu akan dibukakan, dan para gembala akan memanggil domba-dombanya, dan domba-domba yang mengenal suaranya akan keluar melalui pintu tersebut. Dan salah satu gembala akan ditempatkan di depan pintu tersebut, sehingga menjelang malam hari maka domba-domba akan digiring untuk masuk melalui pintu tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pintu berfungsi untuk melindungi, pintu berfungsi untuk menjaga kita daripada mara bahaya. Oleh karena itu orang tua harus menjadi pintu bagi anak-anaknya. Orang tua harus menjadi pintu yang melindungi, menjaga agar anak-anak mereka, agar anak-anak kita terhindar dari pergaulan buruk, terhindar dari hal-hal yang kemudian menjerumuskan mereka kepada sesuatu yang membawa mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Bagaimana orang tua bisa menjadi pintu bagi anak-anaknya? Yang pertama yaitu dengan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat kuasa doa? Bahkan Yesus adalah anak Allah sendiri. Ketika ia menghadapi sebuah situasi buruk, ketika ia akan disalibkan, ia mencari tempat yang sepi lalu ia berdoa kepada Bapaknya. Dan lewat doa itu ada kekuatan yang memampukan dia untuk pada akhir menjalankan misi Allah dalam hidup daripada Yesus Kristus Tuhan. Lewat doa, badai pun diredahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang tua yang menjadi pintu bagi anak-anaknya itu lewat doa. Kita tidak akan pernah takut ketika kita utuskan mereka kemanapun. Kita tidak akan pernah takut ketika ia keluar dan pergi berjumpa dengan siapa, karena kita percaya bahwa doa kita akan mampu melindunginya. Lewat doa kita Tuhan akan mengutuskan malaikatnya untuk menjaga anak-anak kita, sehingga mereka memiliki kualitas hidup, mereka mengenal apa itu kebenaran, sehingga mereka mampu terjaga dari mara bahaya atau segala sesuatu yang mungkin bisa saja itu narkoba, bisa saja permainan yang kemudian akan mencederai dan mencelakakan mereka. Orang tua harus menjadi pintu bagi anak-anaknya, yaitu lewat doa. Yang berikut, bagaimana orang tua bisa menjadi pintu yang menjaga anak-anaknya, yaitu yang kedua, dengan menanamkan standar dan nilai dalam keluarga. Yosua sangat sadar ketika ia memimpin bangsa Israel, ia harus memastikan semua umat mengikuti standar dan ketetapan Allah. Oleh karena itu dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anda boleh membangun sebuah filter bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian, agar mereka terjaga, agar mereka terlindungi, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai standar-standar ilahi dalam hidup mereka, sehingga kita tidak terlalu perlu khawatir kepada anak-anak kita.
Kita tidak perlu takut keadaan mereka. Kita tidak perlu takut dengan siapa mereka bergaul. Karena apa? Sudah ada standar-standar, nilai-nilai kekristenan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, dorong anak-anak kita untuk rajin beribadah. Dorong mereka yang masih kecil rajin sekolah minggu. Dorong mereka untuk ikuti ibadah pemuda atau remaja. Supaya apa? Semakin sering mereka mendengarkan kebenaran, semakin sering mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, maka ada sebuah karakter ilahi yang akan nampak. Mereka tidak akan mudah tergoyahkan. Mereka akan taat ketika dunia menawarkan sesuatu yang akan menjerumuskan mereka. Mereka akan taat kepada Bapa. Mereka akan taat kepada Allah. Mereka akan taat kepada Tuhan yang telah mereka jumpai dan kenali secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh menanamkan sebuah nilai atau standar kekristenan dalam hidup anak-anak kita, sehingga nampak karakter ilahi dalam hidup mereka. Di dalam Efesus juga dikatakan bahwa kita harus melindungi dan menasihati anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana orang tua bisa menjadi pintu yang menjagai anak-anaknya, yaitu disiplin berdasar kasih untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Tidak ada cara yang lebih tepat untuk menanamkan dan membentuk nilai karakter anak selain dengan melakukan pendisiplinan dan kasih dengan berimbang dan melalui pengajaran dan keteladanan. Kita harus memberikan disiplin dan kasih sayang yang berimbang kepada anak-anak kita. Ketika mereka membutuhkan kasih sayang, jangan sebaliknya kita mendisiplinkan mereka. Ketika mereka perlu disiplinkan, jangan sebaliknya kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Itu akan merusak karakter daripada anak-anak kita. Mereka bisa menjadi pemberontak. Mereka akan melawan kita sebagai orang tua karena porsinya tidak berimbang dalam memberikan disiplin kasih. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sebagai orang tua, kita mau sungguh-sungguh menjadi pintu bagi anak-anak kita, sehingga membawa anak-anak kita untuk mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah khotbah ini boleh memberkati kita semuanya, dan kita menerapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Baik, kita akan berdoa, dan saya juga akan berdoa bagi Bapak Ibu yang selama ini mungkin kau tidak mendidik anakmu, kau tidak menjadi pintu bagi anak-anakmu, malah engkau menjadi batu sandungan bagi mereka. Angkat tangan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat. Kami sebagai orang tua, kami menyadari bahwa kami telah melakukan banyak sekali kesalahan dan pelanggaran dalam mendidik anak-anak kami. Kami tidak menjadi pintu bagi mereka yang dapat melindungi mereka, yang dapat menjaga mereka. Kami jarang berdoa bagi mereka. Kami jarang mendisiplinkan mereka sesuai dengan kebenaran. Kami juga jarang sekali mengajarkan nilai-nilai standar kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ampuni kami. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu ini benar-benar kami terapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.